balik lagi di Ades Talk. Ades Talk. Kali ini gue excited banget karena gue mengundang seorang teman lama yang yang kurang lebih kita itu sama banget. Kita pemimpi banget waktu zaman kuliah. And then setelah kita lulus, setelah kita graduate, dan kita menentukan jalan hidup masing-masing, which is sesuai sama apa mimpi-mimpi kita. Dan kali ini, gue mau kenalin ke kalian semuanya, ada Istiqomah Yulias. Hai, Ti! Hai. Halo. Ya ampun, udah lama banget nggak ketemu ya, Ti ya? Iya, udah terakhir pas selesai profesi nggak ketemu lagi. Iya, kita profesi itu selesai awal-awal 2019 deh wisudanya ya. Selesainya kan udah di ending 2018 tuh, cuman kan wisudanya 2019. Jadi kita ketemunya di 2019 ya. 2019. Terus banyak orang yang menentukan pilihan hidup waktu itu ya, Ti ya. Yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda, dan salah satunya yang menentukan pilihan hidup yang sebenarnya banyak pro kontranya juga tuh waktu itu kan. Tempat yang berbeda. Iya kan. Banget kan. Dan Isti itu memilih berkarir di Jepang. Wow, Jepang berkarir kan. Bener kan, bekerja di Jepang gitu kan. Jadi kayak dulu tuh gue ingat banget waktu kita zaman kuliah, Isti adalah orang yang nonton anime tanpa subtitle. Yang bisa nonton anime tanpa subtitle cuma dia. Keren banget sih. And finally dia bisa pergi ke Jepang. Dan setahu gue juga banyak rintangannya juga sebelum pergi ke Jepang. Salah satunya izin orang tua. Bener gak sih? You know it so well. Ya kan. Tapi ini tuh berarti udah berapa ya? Udah hampir 2 tahun. Udah 2 tahunan gak sih? 1 tahun lebih sedikit. 1 tahun 4 bulanan. Iya, 1 tahun 4 bulanan gitu ya. Dan gue mau tanya dulu deh, kenapa dari dulu lo pengen banget kerja di Jepang? What happens? Kalau ditanya kenapa, mungkin alasannya tuh terdengar sangat bodoh ya. Karena suka anime, ingin merasakan gimana sih kehidupan di Jepang itu kayak apa gitu kan. Awalnya kan mau lanjut kuliah, habis SMA, cuman nggak dikasih izin. Habis tamat kuliah, rencana mau lanjut langsung ke Jepang aja, disuruh profesi, tau lah kan? Iya, I know. Perawatan S1 nggak profesi tuh kayaknya nggak afdol. Benar. Jadi oke lah, ikut profesi. Akhirnya setelah 1 tahun minta terus mendesak orang tua untuk memberikan izin. Akhirnya setelah profesi bisa pergi ke Jepang juga. And finally ya, bisa pergi ke Jepang. Dream come true. Ini tuh bener-bener dream come true banget gitu loh, sahabat Upscape. Karena banget. Kita tuh pernah berada pada masa-masa galau ya, Tia. Gue tuh bener hancur banget tuh skripsi, sumpah. Terus ini gue nanti mau begini, gue maunya begini, gitu-gitu kan. Kita tuh emang sharing our dreams aja. Sharing nih, gue pengennya kerja di tempat yang seperti ini, gue pengen pergi ke Jepang, kalau itu yang kayak gitu kan. Terus kayak yang, wah gak nyangka aja 2 tahun, 3 tahun berikutnya tuh kita sudah berada di tempat yang kita inginkan. Di waktu yang bersamaan. Iya, bener-bener. It's really a happy announcement ya. Ya bener-bener, ini satu hal yang menggembirakan banget gitu ya. Tapi untuk pergi ke Jepang sebagai kalau di sana berarti care workers gitu ya, Tia. Untuk pergi ke Jepang itu preparationnya deh, persiapan seorang Isti itu berapa lama sih? Kalau persiapan kalau standarnya kalau di UNAN itu standarnya 6 bulan menyelesaikan pelatihan bahasa Jepang. Bisa pergi, kebetulan karena udah bisa bahasa Jepang dari awal. Aduh, sombong. Waktu itu udah lulus ujian N4 setelah 1 bulan belajar.
1 bulan Aduh, belajar gila loh. Jepang. 1 bulan ya? 1 bulan Waduh, lulus parah sih. N4. Terus? Terus bulan ketiga lulus Mhm. N3. Habis itu kan karena kita beda negara gitu kan. Jadi proses surat menyurat, proses babi bu bebonya itu banyak. Jadi sekitar 6 bulan, 7 bulan, 8 bulanan lah. Tergantung tergantung tempatnya itu berapa lama proses. Iya. Oke, jadi nggak sampai setahun gitu ya, berarti ya? Kalau nggak sampai setahun sih. Cuman yang batch 1 kan agak lama karena masih pertama, masih butuh persiapan, masih menata, ya. Yeah. Tapi kalau di ISTI tuh kayak jalannya udah lumayan lancar gitu ya, karena udah di batch kedua berarti lo masuknya. Ya benar, banget. Oke, dan gue tuh excited banget ngeliat story-nya Isti waktu itu sahabat Upscape, dia bikin story setelah dia sampai di Jepang. Ada nggak sih bikin story-story gitu? Ya ampun, teman gue nih. Gak menyangka. Bener-bener. Gak menyangka sih, bener-bener gak nyangka banget. Tapi tuh lumayan banyak juga ya Tia, yang anak keperawatan yang akhirnya jadi care workers juga di Jepang tuh lumayan banyak ya? Sekarang tuh kayaknya orang Indonesia rata-rata pindah ke Jepang. Setiap sudut tuh ada orang Indonesia. Setiap sudut tuh ada orang Indonesia gitu ya? Ya, gerak kemanapun tuh ada orang Indonesia. Kalau di sini. Wow. Kalau Isti boleh tahu di apa sih kota apa gitu namanya? Ibaraki. Di Ibaraki. Mungkin kalau dikasih tahu sama orang-orang tuh Jepang Ibaraki tuh pasti banyak yang nggak tahu gitu. Karena emang nggak familiar dan kotanya tuh nggak terkenal, nggak kayak Tokyo, Kyoto kayak gitu. Ya, karena literally itu countryside. Tapi nggak apa-apa, yang penting Jepang. Tuh. Tapi di sana berarti sebagai care workers yang merawat siapa nih? Merawat orang yang seperti apa? Lansia gitu ya? Lansia. Mirip-mirip di Indonesia sih, cuman kalau di Jepang tuh kebanyakan usia yang masuk ke panti jompo itu 80, 90. Kalau di Indonesia kan 70-an itu udah masuk. Bener. Kalau misalnya penyakit kayak stroke itu baru masuk gitu. Oh gitu ya. Tapi Ti, ketika pertama kali lo kerja, what do you think about that place? Maksud gue tempat kerja lo itu, apa yang lo pikirkan? Apakah sesuai dengan ekspektasi lo? Sekarang lo berada di Jepang nih, yes finally gitu. Terus pas masuk ke tempat kerja lo kayak sesuai ekspektasi lo atau enggak sih? At first tuh kayak karena terlalu excited udah di Jepang gitu kan. Jadi kayaknya tuh everything looks so brilliant, looks so fabulous. Tapi setelah sekarang kan udah lumayan lama gitu kan. Kayaknya tuh kalau di TV itu kan kayaknya Jepang tuh negara yang sangat wow gitu kan. Yes. Orang-orangnya dicap sebagai orang terbaik gitu kan. Orang yang it's not like that at all. Unfortunately, it's not like that at all. Jadi apa ya? Sebenarnya nggak seindah yang di TV-TV gitu ya? Yes. Yang kalau di TV-TV kan kayak mana yang paling bagus, mana yang paling harus ditonjolkan gitu. Pasti yang jelek-jelek nggak ditonjolkan. Tapi kalau ketika udah memasuki tempat yang sebenarnya itu, not really. Yeah. But you feel lucky, right? Yeah, I am. Iya, beruntung dong. Banget. Bisa setidaknya tuh menambah pengalaman gitu kan. Iya sih, menambah pengalaman daripada penasaran pengen kesini terus gitu kan. Setelah mencoba, kayak gini loh rasanya gitu. Iya sih, ya ampun. Tapi nih sahabat Upscape, aku tadi fokus ke muka aku sedikit ya. Aku tuh pakai lipstick warna nude gitu, Ti. Gak kelihatan ternyata. Iya. Bagusnya di kamera jangan pakai nude. Iya kan. Gue merasa tadi pas ngaca kayak, wah seksi nih gue pakai nude gitu kan. Terus pas lihat lagi bentuk gue, ya kacau ya. Tapi udah sih ya. Tapi ya udah sih sahabat Upscape.
Iya, Kota charming ya. karena gue emang basicnya gue emang seperti itu kan. Emang shines bright Apalagi like a sekarang diamond udah in the ada, sky. iya, Oke, back to topic nih. Balik lagi ke Yusti yang sudah menjadi care workers di Jepang ya, iya. sahabat Upscape ya. Tapi itu kan sistemnya kontrak gitu ya. Hmm. Berapa lama? Kalau yang di Unan itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu udah boleh kita balik, boleh kita lanjutin. Boleh balik, boleh lanjut. Kalau- Boleh lanjut. Tapi kalau lo sendiri gimana? Punya ini nggak? Punya pilihan pengen ngelanjutin atau balik? Kalau ditanya pilihan, sekarang tuh pikir aja tuh kan udah 3 tahun di luar Indonesia gitu kan. Kalau balik ke Indonesia, teman-teman udah pada jadi PNS, udah punya karir yang tetap gitu kan. Lo mau ngapain gitu kan? Pas balik lo mau ngapain? Nggak mungkin kan cuman di rumah. Terus Pengennya kan balik, cuman ya gitu, izin orang tua ya. Mau balik ke balik ke izin orang tua gitu ya. Iya. Tapi nih kalau lo kan emang udah suka belajar bahasa Jepang secara otodidak nggak sih belajarnya? Awal-awalnya kan secara otodidak banget tuh. Secara otodidak banget tuh. Menurut lo, ini dari pengalaman lo sih ya, ada nggak sih teman-teman yang mungkin seperjuangan yang emang juga mengenal bahasa Jepang itu dari nol banget? Itu mereka bisa sampai ke Jepang sekarang itu butuh waktu berapa lama? Kalau lo kan emang karena bisa banget bahasa Jepang jadi ya cepet gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang lain yang baru memulai gitu belajar bahasa Jepang waktu itu? Cuman justru karena belajarnya otodidak jadi kayak kalau di bahasa Inggris kan kayak grammar, kayak penggunaan kata itu kan nggak terlalu ikut aturan gitu kan. Justru mereka yang belajar dari awal itu lebih bisa, lebih mampu untuk berbahasa Jepang gitu. Karena memang dari nol belajarnya sesuai grammar, diajarkan oleh guru gitu kan. Oke, jadi emang ini ya mereka belajarnya dari nol dan emang tertata juga yang dipelajari gitu dari grammarnya dan segala macam tenses-tensesnya juga gitu ya. Jadi mereka lebih ini gitu. Nah tapi gue rasa Isti ini lagi merendah untuk meroket sih. Ya. No. Aduh. Ini serius fakta. Oh ini fakta ya. Iya. Tapi ini tuh nggak tahu ya, mungkin ini juga bisa jadi referensi buat sahabat Upscape. Tapi gue cuma pengen nanya aja. Oke. How much the salary is? I know this question will come. Iya kan, penasaran gitu kan. Lo kan mata uangnya beda sama gue, kan gue rupiah nih Rp kan. Kalau lo kan beda. Kalau di mata uang di sini itu 120 ribuan. 120 ribuan. Kalau Jepang apa sih? Yen ya? Yen. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 10 sampai 13 juta. Oh my god, that's too much. Oh my god. Banyak gaji lo. Tapi kan itu banyak. Cuman harga harga untuk tinggal di sini tuh lebih mahal juga gitu kan. Kayak misalnya UMR Jakarta tinggi tapi untuk mengikuti gaya kehidupan Jakarta kan ngabisin berapa duit gitu. Benar sih. Paham. Iya benar. Jadi ini berarti gini tuh, kalau misalkan gaji lo tinggi berarti gaya hidup lo juga sebenarnya tinggi gitu di situ gitu ya. Karena biaya hidup bukan biaya hidup sih, tapi bukan gaya hidup sih, tapi biaya hidup di sana tuh tinggi. Hidup. Di sini tuh sayur itu aja, sayur kangkung. Kalau kita beli di pasar kan cuma 1.000 seikat gitu ya, seikat sakabe. Iya benar. Kalau di sini tuh seplastik dan itu harganya 180 yen atau 150 yen itu setara sama 15 ribuan. Oh my god, mahal juga ya. Ya udah gini aja nih sahabat, tapi boleh lo bikin bisnis aja, impor kangkung. Kayak lo, bener, ya kan?
Iya Ide kan? bagus. Iya kan? Tapi nggak ada yang lebih bagus gitu. Kenapa kangkung? Iya kan, karena kangkung tadi mahal. Di Indonesia tuh kangkung tuh misalkan kayak 2.000, 3.000, 5.000 lah, berapa tuh kayak gitu kan. Nah, lu kan bisa menjual dengan harga 3 kali lipat. Lu bakal kaya. Idenya ditampung, siap Iya, ditampung. gue memberikan ide sih karena Iya, sip, sip, sip. gimana pun ya, yang namanya cuan is number one kan. Iya. Iya kan? That's right. Ya tapi balik lagi kita harus fokus nih sahabat Elscape ya. Karena Oke, jarang-jarang nih, karena Isti ini orangnya sibuk. Susah menentukan jadwal seorang Isti. aduh. Ini Kan finally kesibukan bisa beda nih. jam. Finally akhirnya bisa ini sama Isti tuh sesuatu banget, makanya dibela-belain nih. Iya. Well, tapi di situ kan bekerja sebagai care workers bersama lansia. Kalau di kita mungkin di keperawatan itu lebih ke gerontik gitu ya. Gerontik. Nah, mereka gimana sih kayak ngelihat lu gitu dan teman-teman, karena berbeda kan dari mereka kayak gitu. Maksud gue berbeda adalah look-nya berbeda kayak gitu. Kalau misalkan di sini kita mungkin terbiasa nih masih orang kita juga gitu. Kalau mereka ngelihat kalian waktu itu kayak gimana tuh respon dari para lansianya deh? Kalau lansianya kebanyakan di panti jompo itu kan udah demensia akut kayak gitu. Paling yang masih bisa mengenal, masih bisa ngomong secara jelas, masih otaknya itu masih bisa digunain tuh nggak seberapa, paling kayak 3%-an gitu kan. Jadi paling yang pas ngeliat tuh dari mana kayak gitu, pertanyaannya itu dari mana gitu kan. Kebanyakan kalau dibilang dari Indonesia, nggak tahu katanya. Tapi pas dia bilang itu yang ada Bali itu yang di Bali itu yang Indonesia itu yang di Bali ya kayak gitu. Oke, tahunya Bali dong. Nggak tahu Indonesia kebanyakan nggak tahu Indonesia tapi tahunya Bali gitu ya. Tahu Bali. Karena mereka rata-rata pergi honeymoon ya ke Bali. Waduh. Iya sih, emang nggak orang Jepang aja sih, tapi kebanyakan emang kayak gitu kan, banyak tahu Indonesia, ya Bali gitu. Mereka nggak tahu Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Tapi beda nggak sih, kan lo udah tamat S1, lo profesi, dan lo juga pernah praktek di panti jompo untuk gerontik gitu kan. Beda nggak sih sama yang di Jepang gitu suasananya? Kalau suasana pasti beda. Karena kan secara bahasa aja udah beda gitu kan. Cara budaya juga udah beda. Kebanyakan kalau di sini tuh kalau praktek perawatannya tuh sama, misalnya kayak ganti popok, mandikan, kayak gitu-gitu kan. Cuman kalau secara timingnya, budayanya itu ya cukup beda gitu. Oke, jadi sebenarnya prakteknya sama lah kayak gitu ya. Nggak jauh berbeda, cuman yang membuat beda itu mungkin memang bahasanya, kebudayaannya gitu ya. Iya. Oke, tapi di sana kan kalau di panti jompo kalau kita praktek gitu kan, kita bermain bersama para lansia gitu. Hal yang paling menyenangkannya adalah kita bisa main-main bareng kayak gitu. Nah, kalau di sana lo main-main bareng mereka juga nggak sih? Kalau yang main-main bareng itu mungkin yang kayak di day service itu yang nggak nginep. Jadi lansianya datang jam 9-an, pulang jam 3. Itu kok emang kebanyakan main-main. Gimana hari lansia tuh, kalau kata dosen dulu kan, gimana hari lansia tuh nggak monoton, jadi otaknya masih terus ceria gitu kan. Di day service. Tapi kalau gue kan itu nggak di day service, di yang rawat inap, yang pokoknya yang nginap gitu kan. Yang pasiennya tuh tetap sama terus menerus. Jadi kalau untuk bermain dengan lansia tuh notabene nggak ada. Oke, berarti ada bagiannya juga ya, ada yang untuk day service, terus juga ada yang untuk emang ngerawat mereka yang. Berarti lu stay di sana, berarti lu ada yang jadwalnya harus stay di sana barengan sama mereka. Iya, harus yang kayak dinas malam. Terus kalau yang di tempat gue itu dinas malamnya nggak, kalau kita kan di Indonesia waktu di rumah sakit kan dinas malam tuh dari jam 10 sampai jam 7 pagi gitu kan. Kalau tempat gue tuh dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi. Lama ya? Banget. Itu sendiri loh.
Itu sendiri dan lo bertanggung jawab atas berapa lansia? Kalau yang malamnya itu dari jam 8 sampai jam 7 pagi, 20 pasien, 20 lansia. 20 lansia, lo sendirian? Sendirian. Gempor nggak? Gempor. Sumpah, Ganti banyak popok banget 20 ya. orang satu ronde. Dia semalam kan ganti popok itu 2 kali. Satu ronde 20 orang pinggang. Iya sih, encok tuh, lumayan Encok. juga tuh. Nggak Iya. lumayan banget. Tapi totalnya untuk care workers yang dari Indonesia deh, itu ada berapa sih di situ? Hah? Untuk care workersnya nih yang kayak lo itu ada berapa sih di tempat lo deh? Kalau yang di unit tuh biasanya ada 6 orang, 7 orang. Jadi kerjanya tuh per shift kayak RS. Ada yang shift pagi, ada yang shift siang kayak gitu. Oke, tapi di tempat lo itu emang total orang Indonesia aja atau ada orang Jepang juga? Kalau yang Indonesia cuma gue. Tapi yang karena kan di tempat kerjanya tuh kayak rumah sakit, emang banyak unit gitu. Kebetulan yang dari Indonesia di tempat itu ada 3. Jadi dipisah per unit gitu. Jadi setiap unit tuh 1 orang Indonesia gitu. Oke, jadi ini ya, gue tuh mikirnya kayak, oke di satu tempat, terus lo bakal, sama teman-teman yang sama-sama dari Indonesia juga, gitu. Ternyata enggak ya, dipisah. Sendirian. Kasihan banget lo, kesepian ya? Kesepian. Nggak bisa ngomong Minang, Iya. Iyalah, kalau lo mau ngomong sama siapa? Kerja. Lo mau ngomong Minang sama siapa? Mereka nggak ngerti. Iya, itu makanya. Lo ngomong kotor juga mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti, cuman feelingnya mereka dapet tuh. Iya. Kotor, ekspresi aja berbeda gitu. Iya, bener-bener. Nggak ya, jangan ditiru ya sahabat Upscape ya. Itu hanya bercanda kita aja. Nggak, tapi nih, gue juga pengen tanya deh, kan karena lo sendiri gitu ya, sedangkan gini nih, sedangkan kita di tempat kerja aja, kalau kita anak baru, terus kita nggak kenal sama orang-orang itu kayak ngerasa, aduh, agak berasa gimana gitu kan. Nah, lo sendiri gimana? Lo sendiri di antara para orang Jepang yang lo harus take care 20 pasien, 20 lansia kayak gitu. Perasaan lo gimana sih? Kalau waktu pertama kali datang kan kayak mana ya? Orang-orang tuh belum nggak tahu, jadi masih excited gitu kan melihat kita. Oh kayak gini gitu kan. Oh belum pernah mereka melihat orang-orang yang berjilbab secara langsung gitu. Jadi pas awal-awal itu masih kayak disayang-sayang, masih karena rata-rata yang kerja di sana itu kan kayak udah ibu-ibu gitu kan, usia 40, 30-an. Jadi kan kalau ngeliat kita itu kan masih kayak anak kecil gitu kan. Jadi treatnya tuh masih kayak gimana sih nge-treat sama anak kecil waktu kayak kita masih mahasiswa gitu, masih dianggap digituin lah, apa ya namanya itu masih disayang lah itu ya kan. Sekarang setelah tahun gitu kan, udah mulai berbeda gitu, berbeda perlakuan, berbeda treatmentnya itu udah mulai berbeda juga gitu. Oh, kalau dulu mereka nganggap lo anak-anak, sekarang mungkin menganggap lo udah dewasa gitu kali ya. Jadi kayak tapi yes. udah sering dimarahi gitu kan. Misalnya ada dimarahin gitu. Kalau tipe orang Jepang tuh nggak kayak orang Minang. Kalau orang Minang tuh kan sindiran itu paham gitu kan. Kalau disindir paham. Kalau orang Jepang mereka tuh langsung marah-marah gitu. Dan abis marah tuh kayak 1 jam 2 jam kemudian kayak nggak pernah ngelakuin itu, langsung lupa gitu. Langsung kembali ke kayak gimana dia memperlakukan kita dari awal. Jadi kayak kalau kita kan perasa kayak hati yang lemah ya, hati yang lemah. Kepikiran kan. Kalau mereka nggak kepikiran gitu. Iya sih, jadi ini ya, kalau kita tuh kadang sering kebawa ke hati sampai besok-besoknya masih jadi masalah sama si A. Nah, besok-besok bisa sama si B, sama si C, sama si D, gara-gara dapet cerita dari si A.
kita cuma ngasih pisang sama mereka jadi kolak gitu kan. Kalau di sini bener. gue nggak mendiskreditkan sih, tapi kebanyakan kayak gitu ya. Tapi kalau di sana berarti kayak oh ya udah nih, udah masalah, selesai masalahnya, sejam 2 jam kemudian oh udah selesai gitu ya. Kayak udah nggak ingat lagi, back to normal lagi gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang diungkit-ungkit kayak cewek gitu kan. Kejadian lama tuh masih diingat-ingat gitu. Jadi kadang disebut-sebut, jadi kayak kita merasa perasaan kemarin udah dimaafin, udah dimarahin kok masih diingat lagi gitu kan. Waduh, berarti itu nggak mengenal negara sih menurut gue, karena di sini kan juga sering begitu ya. Sama, iya. Jadi di mana-mana sih kayaknya bakal sering begitu. Sifat perempuan tuh emang kayak gitu, tapi makanya ada lagunya Ada Band kan, karena wanita ingin dimengerti kan. Yes. Bener. Kayaknya semua negara sama. Iya, kayaknya semua negara sama deh. Aduh, jatah jilbabnya kelihatan dong. Gak boleh. Tapi nih, Ti, gue juga mau tanya dong, kalau misalkan di sana kan lo shift gitu, terus ada unit-unitnya juga kayak rumah sakit kayak yang lo bilang gitu. Terus di sana berarti juga ada katimnya gitu ya, katim, karu, terus perawat pelaksana yang kayak gitu, berarti ada juga ya? Ya ada, cuman kalau di RS kan namanya katim, kalau di Jepang itu namanya leader kayak gitu. Oh, cuman ada leader terus ada perawat pelaksananya juga gitu ya. Lo di sana ngisi asuhan keperawatan nggak? Enggak, karena tulisan Jepang, Berarti lo nggak ngisi ya? Tapi paling kalau yang lain ngisi? Yang gampang-gampang misalnya kayak ngisi udah ngerjain apa aja, terus ada kejadian apa tuh dijelaskan, paling kayak gitu. Cuman kalau yang asuhan keperawatan kayak asesmen, implementasi itu nggak ada. Berarti bukan lagi ngisi, tapi teman-teman yang lain ngisi berarti? Mereka yang lain? Enggak juga. Kalau yang di tempat gue tuh nggak ada yang ngisi. Soalnya kan itu bahasa Jepang, notabene semuanya bahasa Jepang gitu kan. Nggak ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang buat membantu gitu. Oh iya sih. Jadi emang kita nggak dikasih. Emang nggak dikasih itu. Enak berarti kerjaan lo. Lo cuma kerja dong. Iya, tapi gue cuy. Iya kan? Karena kalau dipikir-pikir ya, kayak kalau di Indonesia kan, setelah tindakan, asuhan keperawatan harus diisi, asesmen semuanya harus diisi gitu kan. Nah kan jadi kayak double job gitu. Tapi kalau misalkan lo berarti lo cuma bekerja aja, lo harus ngisi ASCAP. Mantap. Enggak harus ngisi ASCAP. Mantap emang. Oke deh. Tapi Ti, kan setahu gue ya, ada beberapa teman kita lah, lumayan banyak sih teman-teman gue yang akhirnya memutuskan memilih pergi ke Jepang menjadi care workers karena lo kali ya? Enggak, kan bukan karena ada yang lebih duluan. Yang batch 1? Iya, ada yang batch 1 ada gitu kan. Terus kan yang selanjutnya juga rame tuh. Gue merasa tuh mereka ngikutin lo deh. Enggak, yang gitu ada. Gue ngerasa kayak, wah enak juga tuh kayaknya istri di situ gitu kan. Kayak boleh juga tuh gitu. Akhirnya ikut juga. Mungkin yang sering update gitu kan, mungkin membuat gitu kan. Kan kebanyakan yang batch 1 tuh senior. Iya sih. Alright. Aduh, gue jadi kesel. Karena gue ketawa-ketawa mulu. Karena gue udah lama sama istri kan. Terus denger cerita istri. Waduh, gila. Gue tuh selalu kayak ke istri tuh, iya Ti, lu bakal jadi Rich Iti, temennya Rich Brian. Gue tuh selalu begitu. Karena gue merasakan, oh kalau ke Jepang mah jadi orang kaya nih Iti pulang-pulang gitu. Jadi mikirnya gitu kan? Iya, mikirnya sama sekali enggak. Lo tau dulu gue gak ada tabungan anjir. Kenapa? Gue gak punya tabungan. Oh my god. Aduh, temen gue tuh selalu berpikir, aduh enak jadi sisti. Aduh kenapa gue gak punya passion kayak Iti juga ya? Gue tuh mikir kayak gitu sempet nih, sumpah tuh kayak gue ngerasa kayak parah masih Isti nih pasti seneng hidupnya gitu kan. Dia bikin story gitu kan, lagi masak apa gitu. Waduh ini mah gue cuma ngeliatnya di film-film gitu kan. Parah nih, keren banget nih. Gak mungkin kan kita ngeliatin yang jelek gitu doang. Iya benar. Kita tidak boleh terlihat tidak baik kita kan. Iya. Namanya juga story. Ya namanya juga sosial media gitu kan. Iya. Tempat menebar kehappyan kan. Iya benar sekali, mantap memang. Tapi nih Teh, balik lagi ya. Kalau yang gue lihat kan emang banyak teman-teman kita nih yang pergi ke Jepang gitu, tapi sebenarnya yang bekerja di situ
apakah teman-teman kita dari Sumatera Barat aja atau ada dari daerah lain Indonesia yang juga bekerja di situ? Kalau sekarang tuh se-Indonesia. Yang perusahaan yang kerja sama dengan Unan itu aja tuh di Makassar ada, Manado, Medan, Palembang, Bali, Oke. lumayan banyak. Oke, berarti lu juga ini ya berteman sama teman-teman dari daerah lain gitu ya? Kebetulan sekarang kalau yang di sini tuh Padang, Pekanbaru, Makassar. Terus yang bulan ini yang barengan sama Fernanda itu dari Palembang, cowok berdua. Oh, dari Palembang juga. Nah, gini nih, gue tuh sempat penasaran juga. Gue tuh mikirnya ya, kan gue awam banget nih, jadi gue mikirnya lo sampai di Jepang, lo kerja tuh di ini kan, jadi care workers, terus lo main-main sama lansia, kayak kerja di sini kayak gitu kan. Wah, gue bilang enak tuh hidup si itu tuh, gajinya pasti gede, terus juga kerjanya fun gitu kan, ketawa-ketawa sama lansia gitu, gue happy banget gitu kan, nggak ada tekanan gue ngerasanya kayak gitu kan. Tapi pas gue lihat nih ada beberapa teman kita yang mungkin sekarang tuh baru nyampe juga di Jepang. Nah, gue lihat mereka lagi ini aja, lagi belum kerja gitu, maksudnya masih baru nyampe, terus belajar. masih main-main gitu. Jadi sebenarnya prosesnya tuh gimana sih? Kan lo udah apa tuh namanya tes N1, N2, N3, N5 gitu-gitu kan? Akhirnya lo bisa pergi ke Jepang. Nah, sampai di Jepang terus gimana tuh prosesnya sampai lo bisa ditempatkan gitu? Kalau prosesnya itu kan kita ujian dulu di Indonesia. Minimal itu lulus N4. Setelah lulus N4 nanti tuh disuruh kayak bikin kurikulum vitae gitu. Nanti apa sih namanya tuh kayak kita ngelamar kerjaan, cuman yang ngelamarin itu perusahaan gitu. Jadi mereka yang masukin ke panti jompo di mana gitu, misalnya kayak di Tokyo kah atau di Kyoto kah kayak gitu kan. Mereka yang masukin. Terus misalnya kalau orang tua tertarik sama kita, diwawancarain. Setelah diwawancara misalnya kalau kita diterima gitu kan, itu ada prosesnya juga, ada proses menunggu surat itu apa namanya? COE itu namanya, Certificate of Eligibility, supaya bisa diberangkatkan ke Jepang gitu. Setelah nyampe Jepang, itu di training dulu sebulan di Hiroshima, tempat perusahaan kayak apa ya, cabang gitu. Kan dari Tokyo cabangnya ke Hiroshima gitu. Jadi trainingnya tuh di Hiroshima. Trainingnya itu sebulan, belajar bahasa Jepang sama belajar keperawatan di Jepang kayak apa gitu kan. Karena kita kebanyakan yang mereka ambil tuh anak keperawatan, jadi belajarnya nggak terlalu lama gitu. Karena kan basicnya sama, cuman bahasa aja yang beda gitu kan. Terus habis sebulan di training, ditempatkan di tempat kerja gitu, udah langsung mulai. Oke, berarti emang nggak ada ininya dulu ya, maksud gue tuh nggak ada apa namanya bukan nggak ada, tapi ada stepnya dulu gitu ya. Ada stepnya dulu sebelum lo akhirnya bisa kerja gitu kan. Oke, gue baru tahu sih, karena gue berpikirin itu kayak lo di Jepang udah lo kerja aja gitu kan. Terus hidup lo seneng gitu kan, gue mikirnya kayak gitu. Iya, tadi tuh gue pakai lipstick, tapi nggak ketolong juga nih, rasanya begitu untuk gue. Udah ganti Enggak. Udah lumayan merah daripada yang tadi kok. Udah lumayan merah ya, aduh. Salpok. Oke deh, tapi nih, kan ada tes N1, N2, N3, N4, N5. Mungkin nih sahabat Upscape juga nggak terlalu tahu sih N1, N2, N4, N5 itu seperti apa sih, dan itu bedanya apa gitu. Kenapa lo harus lulus sampai N5? Sampai N berapa sih lo harus lulus? Sampai N5 ya? Atau kalau minimal lulusnya N4. N4. Dia yang paling rendah itu N5. Oh, N5 paling rendah. Nah, kenapa itu ada yang begituan gitu? Kenapa harus begitu gitu? Kalau kenapa gue juga nggak tahu, karena gue bukan orang Jepang. Cuman itu kan kayak sih, bener sih. Maaf dong. Kayak syarat gitu kan. Kalau misalnya N4 tuh berarti kan kemampuan kosakatanya, kemampuan bicara, kemampuan menulisnya udah segini gitu kan. Dilihat kayak kalau kita tes TOEFL bahasa Inggris kan kayak gitu juga. Misalnya TOEFL berapa gitu. Oh, berarti dia semampu ini gitu.
Kayak pokoknya mirip sama bahasa Inggris gitu. Kayak Oke, berarti N1, N2, N3, N4 ini adalah TOEFL-nya ya? TOEFL-nya TOEFL-nya bahasa Jepang. Jepang gitu ya? Iya. Oke, dan teman gue waktu kuliah deh, gue inget banget Isti waktu kuliah yang bikin kita gempar waktu itu ya, kelas kita, lo tuh waktu itu ikutan N berapa sih? Terus lo lulus N5, terus kita bangga banget tuh Isti lulus. Isti tuh lulus N5, wih keren banget. Wih, parah kita tuh sebangga itu mendengarkan Isti lulus N5. Ternyata banyak lagi ya tingkatannya ya, M4. Banyak. Itu pasti paling rendah, weh. Iya, gue berpikir, aduh, itu udah hebat banget tuh. Karena gue aja nggak bisa. Isti bisa, luar biasa sih. Tapi emang sih sahabat Abscape, kita bukannya sombong ya, Ti, ya, tapi kita sudah merasakan bahwa bercita-cita aja dulu setinggi langit gitu kan. Karena kalau misalkan lo jatuh, lo juga bakal jatuhnya di antara bintang-bintang, gitu kata Bung Karno, gitu kan. Jadi gue, kayak gue bilang tadi sih, gue sama Isti adalah, we were a dreamer gitu kan, Ti. Kita tuh pemimpi banget, kita tuh terlalu banyak mimpi yang mungkin kayaknya terlalu banyak imajinasi. Terlalu banyak imajinasi dan mimpi yang kayaknya aduh nggak tahu tuh direalisasikannya kapan gitu kan. Entah bisa entah enggak gitu, kita nggak tahu gitu kan. Tapi ternyata atau cuma sekedar mimpi. Iya, atau cuma sekedar mimpi, tapi ternyata seiring waktu berlalu gitu kan. Dan gue tuh emang kayak nyadar aja sih waktu gue mau menghubungi Isti waktu itu, mau ngajak Isti Zoom ini ya, mau ngajak Isti untuk cerita-cerita gini, gue mikir ya ampun, kita adalah dua orang yang dulunya memang kacau aja sih, kita tuh banyak mimpinya terlalu banyak gitu kan, dan akhirnya kita bisa mendapatkan gitu, maksud gue walaupun banyak prosesnya yang akhirnya kita bisa berdiri di titik ini tuh luar biasa banget ya sih. Luar biasa banget walaupun perjalanan kita masih panjang banget ke depan, kita nggak tahu ada apa di depan gitu kan, tapi untuk sekarang sih kita ngerasa kayak wah luar biasa sih, nggak nyangka aja kayak gue sampai ada di titik ini gitu ya. Bener. Tapi Ti, ngomong-ngomong nih, kita tinggalkan dulu masalah pekerjaan lo yang di Jepang ya. Tapi pertama kali lo nyampe di Jepang deh, apa sih hal yang paling lo cari, yang paling pengen banget lo temuin gitu? Yang paling apa ya? Kayak gue pas nyampe di bandara Jepang itu aja udah excited banget gitu. Kayak oh my god. Wah, ini Jepang. Oh my god, ini Jepang gitu. Iya, ini Jepang. Kayaknya tuh ngelihat baliho aja tuh, oh my god, ini Jepang kayak gitu. Gue sampai malu sendiri, astaga. Ya ampun, lu excited itu ya? Excited itu. Oke. Gak tahu mau cari apa waktu itu, cuman ngelihat itu aja, oh my god, ini di mana. Dan lo harus tahu dulu, gue ke Jepang itu pertama kali naik pesawat seumur hidup loh. Mantap sih teman gue, emang pertama kali naik pesawat. Kalau orang-orang mungkin dalam negeri dulu gitu ya, mau kemana naik pesawat kan ke Jakarta, ke Bandung, ke sini, ke situ gitu kan. Tapi Isti gue ditanya, lo pertama kali naik pesawat kemana, Ti? Jepang. Enggak kan, dari Padang ke Jakarta dulu gitu kan, tapi iya sih, momennya saat itu adalah yang pertama kali gitu. Setelah 23 tahun hidup gitu ya. Aduh, temen gue. Jadi tuh emang kayak ini banget ya, kayak waduh, pertama kali momennya gue ke Jepang, gue naik pesawat emang Jepang tujuannya gitu. Lo pas nyampe di Jepang kan ada nih teman-teman kita yang lebih duluan nyampe di sana kan, maksudnya lebih dulu ini kan batch pertama ya, yang lebih dulu ke situ gitu. Nah, terus gimana lo jadi kayak sama mereka tuh, untung ada temennya gitu, kayak gitu nggak? Lo kebayang nggak sih kalau lo yang batch pertama terus lo datang tuh selain kayak gue yang harus mulai nih, kebayang nggak sih kayak gitu? Iya sih, cuman di awal-awal itu kayak oh my god, kayaknya kalau gue sendiri tuh nggak mungkin gitu, takut gitu kan. Oh untung ada yang udah datang duluan gitu kan, di happy gitu kayak apa? Nggak terlalu nervous gitu kan. Iya sih. Kayak karena ada temennya gitu. Iya benar. Dan temennya itu adalah teman-teman seangkatan juga gitu ya. Seangkatan juga. Masih teman-teman bermain gitu kan.
Waduh, luar biasa banget sih sahabat Upscape ya. Kalau misalkan kamu punya apa ya, punya mimpi buat gue mau ke sana dong, gue emang pengen banget ke sana. Ikutin nih jejak temen aku. Temen gue ini emang bener-bener ini banget ya, berusaha itu sih menurut gue ya. Karena lo juga terkendala masalah izin kan. Lo anak perempuan pertama Anak perempuan sendiri pertama. dan satu-satunya anak perempuan dan lo memilih untuk merantaunya jauh gitu kan, ada pro kontra dan luar biasa sih teman gue bisa sampai ke Jepang dan bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu ya, walaupun ternyata katanya hidup dia tidak seindah itu, tak seindah di sosial media, tidak seindah di sosial media ya. Tapi nggak apa-apa, tapi yang namanya juga berusaha gitu ya kak, semua itu dimulai dari nol dulu kayak pom bensin ya nggak sih? Iya kan? Bener. Tapi lo kalau sekarang nih lagi di mana deh? Lagi di rumah. Di rumah. Jadi lo tinggalnya itu di asrama gitu atau lo emang ngontrak rumah? Lo nggak tahu di Jepang ada kontrakan apa enggak ya? Tapi gimana sih sistem tinggalnya gitu kalau lo kerja di Jepang itu? Kalau kerja di Jepang tuh orang perusahaan tempat yang kerja itu yang nyariin tempat tinggal gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya bayar uang, kalau istilahnya bayar uang kasnya sekalian dari potong gaji gitu. Jadi nggak ribet, nggak perlu kita yang bayar langsung gitu kan. Kalau di sini itu disediakan sama perusahaan kayak kamar kos tapi berdua, ada dapur, ada kamar mandi, satu set. Oh, emang lengkap berarti ya? Dari tempat kerja lo jauh nggak? Jauh, 15 menit naik mobil. Lo naik mobil apa? Jadi karena jauh, mereka kayak yang sama pergi kerja sama orang yang kerja gitu. Misalnya kayak dijemput gitu istilahnya. Barengan perginya. Oh, gitu. Lo nggak naik yang bus-bus kayak di film-film itu? It's a countryside. Bus is just apa ya? Kalau di sini tuh kalau bus sehari itu 5 kali cuman yang ada. Jadi nggak kayak di Jepang yang tiap 15 menit tuh nggak kayak gitu. Oh gitu ya. Gue baru tahu sih, karena gue pikir tuh kayak mobil Trans Padang kan sering banget tuh. Kan pergi satu datang lagi gitu kan. Tapi ternyata di sana nggak gitu ya? Di sana nggak, di sini nggak. Soalnya kan kebanyakan di sini tuh kayak sawah, ladang gitu kan yang banyak. Malu back to nature lo, Ti. Jadi kebanyakan orang-orang di sini tuh pakai mobil, punya kendaraan sendiri. Punya kendaraan sendiri. Rich Iti bisa lah, ntar lo beli mobil kan? Gak ada duit tuh ya. Bisa, kita doain ya sahabat Upscape ya, semoga Iti amin. bisa membeli mobil terus pergi kerjanya juga pakai mobil sendiri. Terus bikin di sosial media lagi dong. Bakal bilang, wah hebat nih teman gue beli mobil. Tapi kalau misalkan lo kerja setahun, lo pulang ke Indo, lo tuh bisa beli mobil. Itu kalau nggak jajan ya? Iya sih, kalau lo nggak jajan-jajan sih ya. Kalau nggak jajan-jajan. Iya benar, kalau lo nggak jajan-jajan tuh lo bisa. Masalahnya gue suka jajan-jajan. Iya, jajan. Emang dari dulu Isti adalah orang yang suka belanja di e-commerce, bener gak sih? E-commerce apa aja sih? Now. Up until now. Sampai sekarang sih lo masih kayak gitu, gue lihat. Masih sering banget unboxing. That's right. Iya sih, aduh. Sebenarnya kalau misalkan udah cerita gitu tuh emang kita tuh suka lupa waktu sih ya. Kadang yang kita ceritain juga, ya ampun, bercandanya kebanyakan gitu ya. Ini tuh karena efek kita udah lama banget nggak ketemu gitu. Karena jujur gue balik lagi ngomong karena se-excited itu gue tahu teman gue akhirnya bisa pergi ke Jepang gitu dan gue bekerja di tempat di tempat yang gue inginkan juga gitu kan. Jadi kita sama-sama mendapatkan apa yang kita inginkan dan dia adalah teman gue yang bermimpi dulu. Gue tuh sampai abstrak itu hidup kita tuh, gue tuh sampai bilang sih, kita cat rambut yuk, sampai kayak gitu kan, nggak sih? Sampai kayak gitu nggak sih? Yes. Separah itu kan. Yuk cat rambut warna apa nih yang kayak gitu?
Tapi ternyata ada lagi teman kita sekarang yang sudah menjadi perawat di satu rumah sakit nasional ya. Iya. Cat rambut duluan tapi nggak ngefek, tapi nggak keluar orang. Don't say the name. Aduh, itu adalah salah satu teman gue yang luar biasa banget loh. Karena kita ini dulunya satu kelas gitu ya, satu kelas yang bersama orang-orang yang gesreknya juga 11-12 sama kita ya. Orang-orang yang nggak waras. Orang-orang itu sama aja kayak gitu. Tapi sekarang tuh udah ini ya, udah pada berubah gue liat. Enggak sih, sifatnya sih masih sama aja. Sifatnya sih masih sama aja. Sifatnya sih masih sama aja, cuman ya kehidupannya sudah berubah lah kayak gitu kan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya gak sih? Aduh, gue tuh semua sengakak itu dong. Karena nyangka aja masih terlalu excited gitu loh sahabat Upscape. Jadi tujuan gue ngajak Isti untuk sharing di kesempatan ini adalah buat buka ini perspektif buat sahabat Upscape juga sih, karena kan ternyata jadi lulusan keperawatan itu lo nggak cuma bisa kerja di rumah sakit aja kan, karena banyaknya tamat kuliah profesi, selesai profesi lo mau gimana, ya udah gue kerja di rumah sakit gitu. Padahal ternyata untuk menjadi mahasiswa keperawatan yang super susah itu ternyata banyak juga peluang kerja yang bisa lo cari gitu kan, gitu, tergantung banyak pilihannya gitu. Jadi semua itu tidak terkotak-kotak lo harus jadi perawat di rumah sakit gitu, ya nggak sih? Bener banget. Even ada nih beberapa contohnya ya, gue kasih contohnya selain Isti yang sekarang jadi care workers di Jepang gitu kan. Yang ini aja deh, CEO-nya Upscape aja tuh anak keperawatan. Lo bayangin dia bikin startup gitu kan. Dia bisa bikin startup, jadi dia jadi benar-benar menerapkan yang namanya nurse-trainer gitu. Jadi ada banyak sih, tergantung sama niat dan kemauan aja, dan tujuan hidup lo mau kemana gitu ya nggak Titi? Bener. Dan mungkin ya untuk kamu ya sahabat Upscape yang juga pengen mengikuti jejak Isti untuk bisa ke Jepang, gue saranin nonton anime deh. Gak usah pakai subtitle, karena Isti tuh begitu. Isti tuh bisa nonton anime gak pakai subtitle. Gue iri sih jujur. Gue tuh kayak minta film dong. Oh ya udah mana gitu. Dia kasih, gue nonton di rumah. Waduh parah nih orang, gak ada subtitlenya, gue mau nonton gimana coba. Gue sampai kayak gitu, aduh gue mau nonton apa dong, gue harus download sendiri, waduh parah nih gitu kan. Tapi ternyata itu berbuah manis nih. Ti, coba ngomong bahasa Jepang dikit dong. Ngomong apa? Ya kan gue kalau denger lo ngomong bahasa Inggris tuh sering banget. Tapi kalau denger lo bahasa Jepang gue nggak pernah gitu. Lo ngomong sedikit dong, kayak apa ya? Lo hai sahabat Upscape, semangat terus ya, kayak gitu untuk sahabat Upscape deh. Dia juga pengen gini deh, itu deh. Gue jadi malu anjir. Kenapa lo yang jadi malu sih? Upscapeの皆さんへ、アデルストークをよく聞いてくださいね。いつも頑張ってください。Gitu. Kudasai. Gue tuh tau bahasa Jepang cuma konnichiwa, konbanwa, suminasa, yang kayak gitu doang gue tahu. Watashi no namae wa ade desu. Udah sampai situ doang. Terus hebat. Ya, itu nggak ada hebat-hebatnya, N5 juga gue nggak lulus. Cuma at least you know that. Paling nggak pas tuh lu ditanya, lu nggak ngomong nggak bisa bahasa Inggris kan nggak lucu, astaga. Gitu kalau misalkan ditanya orang bahasa Jepang tuh kayak adik gue tuh lagi gila-gilaan belajar bahasa Jepang tuh sekarang tuh. Dia ngomong apa? Itadakimasu, kayak mau makan itadakimasu kayak gitu. Gue juga heran. Ini orang kenapa sih, gue tuh nggak ngerti gitu. Terus dia ngomong mempraktekkan apa yang dia tahu gitu kan. Terus gue merasa kayak, ya Allah, gue merasa bego aja gitu. Ya ampun, kamera gue tiba-tiba ngeblur. Karena dia juga ngeliat masa depan gue kali ya. Oh enggak, dia udah jelas lagi. Jangan. Tapi ini, Ti, sebelum kita tutup ya, karena kalau misalkan kita lanjutin nih, bercandanya banyak banget.
Banget. Sebelum Bener-bener. kita tutup nih, gue mau minta ini dong tips and trick untuk sahabat Upscap yang mau jadi care workers juga kayak lo di Jepang. Kalau tips yang pertama itu mentalnya harus kuat gitu kan, karena secara environment itu udah beda sama Indonesia gitu kan. Jadi kalau misalnya masih kayak pengen coba-coba aja, mending mundur gitu. Karena risknya itu lebih tinggi daripada kerja di Indonesia, di RS kayak gitu kan. Terus yang kedua mungkin ya bahasa, karena kita ke tempat yang bahasanya beda gitu kan, jadi bahasanya diperdalam kayak gitu. Cuman 2 itu. Oke, jadi lo harus punya mental yang kuat, sama lo juga harus ini ya, harus apa sih tadi satu lagi? Bahasa gitu. Bahasa lo juga harus ini, iya sih. Well, thank you banget Ti, udah berbagi sama kita di kesempatan kali ini. Sukses terus. Gue masih percaya lo masih bisa jadi rich Iti. Amin. Temennya Rich Brian. Gue nggak tahu itu ide gue dari mana, karena gue ngerasa aja tuh kayak gue juga punya beberapa, adalah saudara gue yang juga akhirnya memilih berkarir di Jepang gitu kan, sebagai guru kalau nggak salah. Terus gue juga ngerasa kayak, waduh, pulang-pulang banyak duit nih gitu. Terus gue ngerasa pas tahu Isti juga berangkat ke Jepang, waduh, ini temen gue pulang-pulang juga kaya banget nih kayak gitu kan. Ternyata enggak. Sejak saat itulah gue memberikan label Rich Iti kepada Istiqomah Ilyas. Karena itu adalah doa, perkataan adalah doa, benar nggak sih? Karena kita udah membuktikan kan, Karena kita udah membuktikan percakapan konyol pun bisa terjadi. Ya. Iya, bener-bener. Ternyata diaminin malaikat gitu ya nggak sih? Alhamdulillah. Oke Deti, thank you banget nih udah sharing sama kita di kesempatan kali ini. Sukses terus. Semoga karir lo juga lancar, semoga lo jadi kaya juga. Amin. Dan semoga lo ketemu jodohnya juga cepet sih. Gue masih doain itu. Iya ya. Kalau misalkan nanti lo jodoh sama orang Jepang, anak lo bakal cakep Ti. Oh kalau ada lebih gitu kasih gue 1, boleh deh. Mau jadiin apa? Ya kan, kapan lagi ya sahabat Upscap ya? Insya Allah ya. Oke Deti, thank you banget. Itu ngeblur lagi kameranya. Aduh, udah jelas lagi. Jangan ngeblur terus, takut kayak masa depan nih. Nanti ngeblur. Aduh, oke deh Iti, thank you banget Iti. And sahabat Upscap, itu dia, jangan lupa ya. Aduh, gue sih sampai nggak tahu mau ngomong apa lagi. Oke sahabat Upscap. Oke sahabat Upscap, itu dia obrolan seru aku bareng Isti di kesempatan kali ini, cerita-cerita tentang bekerja sebagai care workers di negara tetangga di Jepang, sahabat kreatif. Dan untuk kamu nih, ikutin terus Adestalk dan juga berbagai konten di YouTube channelnya Upscap, dan jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, and share and everything, karena banyak banget manfaatnya di YouTube channel ini ya. Oke deh sahabat Upscap, see you next time and bye-bye.